bisa dibilang hampir 95% memang dia sosok seorang perajin tembaga, Pak. Yang namanya tembaga itu memang dalam Kampung Tumang bisa dibilang memang salah satu kerajinan yang mana dari keturunan nenek moyang kita yang sangat tersohor dari zaman dulu. Koperasi kita berdiri pada tahun 2017. Kita punya visi yang sama, berpikir atau punya visi bagaimana kita memajukan khususnya kerajinan di Tumang, kerajinan tembaga di Tumang ini. Intinya sebenarnya itu untuk sebagai wadah lah. Tapi secara kelembagaan ya mungkin di tahun 2019 ya, 2019. Mereka mendapatkan kemudahan. Nah, harapan kita itu kemudahan dalam memperoleh bahan baku dan kemudahan dalam memasarkan produk. Karena apapun itu ketika kita mencari bahan baku mudah, itu yang lain bisa dipikirkan. Penjualan juga mudah, otomatis secara keuntungan bisa datang sendiri. Kita mulai belajar kerajinan itu Mas dari usia kita 18 tahun. Sedangkan usia kita sekarang sudah 50 tahun. Itu waktu itu kita belajar, pas lepas ada pelatihan dari dosen isi itu, terus kita ngikut kerja di rumah beliau selama 1 tahun, Pak. Sejak berdiri, Pak, kita sudah ikut masuk. Karena memang itu termasuk pendiri-pendiri kita itu juga termasuk katakanlah ya senior-senior kita atau juga teman-teman seumur kita, Pak, yang memang rata-rata memang perajin dari lama. Tantangannya gini, Mas, karena memang semua anggota koperasi, sebagian besar lah, bukan semua, kita bergerak di bidang yang sama. Jadi kita mempunyai buyer, kalau bayarnya beda-beda, cuma kita kan bergerak di bidang yang sama. Tantangannya itu, jadi setiap anggota koperasi sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi untuk menyatukan visi, kita mau ke arah mana ya kita harus berkoordinasi secara intens gitu. Salah satu di mana kan sebagian besar anggota itu kita itu juga termasuk perajin dan juga pengusaha tembaga. Kita berpikir kalau kita itu bisa ikut bergabung di wadah itu, secara pribadi memang kita banyak keuntungan yang lebih besar. Katakanlah, misalkan suatu saat kita beda pekerjaan, bilang teman-teman ada kerjaan enggak, kita kerjakan. Karena ada keuntungan di situ. Dan yang kedua juga gini, Mas, katakanlah orang-orang kita itu rata-rata memang sudah perajin yang profesional, dan terkadang misalkan kita buat barang baru model seperti wah teorinya gimana tayo, kita mendapatkan ilmu dari situ, Mas, gitu. Kalau dari dinas sebenarnya sudah lumayan banyak, Mas, ya, seperti yang paling banyak sih pelatihan di kadang ya juga di desainnya, kadang di masalah manajemennya, kadang ada juga di masalah, pernah juga ada kita diundang pelatihan untuk masalah hak kekayaan intelektual, itu pernah juga. Cuma memang untuk mengaplikasikan ke handmade itu dengan berbagai permasalahan yang saya utarakan tadi tentang desain yang tiap dinamis, terus produk yang tidak dalam jumlah banyak, itu pengaplikasiannya ke situ memang agak susah. Tapi bagaimana kita berterima kasih kepada dinas yang sudah sudah sedikit banyak memberi warna pada kerajinan tembaga di Tumang ini. Kami ini pengrajin tembaga di dinas sudah berusaha semaksimal untuk mengurangi banyak pengangguran di wilayah kita terutama. Dan terus terang untuk di wilayah Tumang sendiri memang sudah tidak banyak pemuda yang merantau atau pergi keluar kota atau yang banget pengen menjadi pegawai negeri, atau karena mereka sudah di ruangan atau di lahan yang menjanjikan untuk di kerajinan tembaga ini. Jadi mohon untuk tetap disupport dalam hal apapun. Memang kita punya banyak masalah, tapi ya nanti mungkin satu demi satu akan kita pecahkan bersama dengan dinas.